Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita bersama-sama akan membahas belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi peluang yang di dalamnya namanya adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Jadi setelah mempelajari peluang, ini kita lanjutkan untuk membahas tentang frekuensi harapan suatu kejadian. Harapan suatu kejadian itu bisa kita tentukan misalkan seperti ini. Misalkan kita melempar sebuah uang logam. Jadi sebuah uang logam ditos sebanyak 100 kali kita lakukan. Maka berapakah peluang frekuensi harapan peluang terjadinya atau munculnya angka? Kalau kita perhatikan, peluang munculnya angka atau gambar itu adalah setengah. Sehingga kalau misalkan kita melempar uang logam sebanyak 100 kali, maka kan harapan munculnya itu sebanyak 50 kali. Karena 50 dibagi dengan 100 itu hasilnya adalah setengah, yang merupakan peluang dari munculnya angka. Sehingga frekuensi harapan munculnya angka itu sama dengan banyaknya pelemparan yang kita lakukan itu dikalikan dengan peluang munculnya angka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa frekuensi harapan suatu kejadian itu sama dengan banyaknya percobaan yang dilakukan dikalikan dengan peluang dari kejadian tersebut. Misalkan kejadiannya adalah kejadian A, berarti frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang kejadian A, atau peluang kejadian A dikalikan dengan banyaknya percobaan. Peluang kejadian A dikalikan dengan banyaknya percobaan. Misalkan banyaknya percobaan adalah N kali, berarti dikalikan dengan N. Jadi frekuensi harapan suatu kejadian A itu bisa kita tentukan dengan mencari peluang kejadian A, kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh misalkan ada dua uang logam yang dilempar uji bersama-sama itu sebanyak 60 kali. Pertanyaannya adalah, tentukan frekuensi harapan muncul paling sedikit satu angka. Kalau kita melemparkan uang logam atau dadu, biasanya akan lebih mudah kalau kita buatkan tabelnya. Tapi kalau misalkan masih bisa kita tentukan, kita boleh tidak menggunakan tabel tersebut. Nah, kalau seperti ini, kalau dua uang logam, kita masih bisa menentukan banyaknya kejadiannya atau anggota ruang sampelnya. Nah, misalkan paling sedikit satu angka. Jadi misalkan A adalah kejadian muncul paling sedikit satu angka. Di paling sedikit satu angka pada pelemparan dua uang logam. Maka kita bisa menentukan paling sedikit satu angka kalau pada pelemparan dua uang logam, maka kemungkinannya itu adalah munculnya angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam yang kedua. Atau munculnya gambar
pada uang logam yang pertama dan munculnya angka pada uang logam yang kedua. Atau bisa juga karena paling sedikit satu angka berarti boleh dua angka. Hanya tidak boleh tidak muncul angka. Sehingga bisa juga nanti uang logam yang pertama muncul angka, uang logam yang kedua juga muncul angka. Jadi ini kejadian munculnya paling sedikit satu angka. Sehingga NA-nya banyaknya kejadian paling sedikit satu angka itu sama dengan 3. Sedangkan anggota ruang sampel pada kejadian pelemparan uang logam, dua uang logam itu adalah angka, kemudian munculnya angka gambar, munculnya gambar angka, dan munculnya gambar. Sehingga NS-nya itu sama dengan 4. Nah, sehingga frekuensi harapan muncul paling sedikit satu angka itu sama dengan peluang dari kejadian munculnya paling sedikit satu angka, yakni NA per NS. NA-nya tadi sama dengan 3, kemudian NS-nya itu sama dengan 4. Kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Banyaknya percobaan itu sebanyak 60 kali. Berarti sama dengan 60, ini kita sederhanakan sehingga menjadi 15 dikalikan dengan 3 itu sama dengan 45. Jadi frekuensi harapan munculnya kejadian paling sedikit satu angka adalah 45 kali dari 60 kali percobaan. Baik, sekarang contoh yang kedua. Nah, misalkan dua buah dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 300 kali. Hitunglah frekuensi harapan muncul mata dadu yang A berjumlah 5, kemudian yang B berjumlah ganjil. Nah, misalkan yang A kita kerjakan, L adalah muncul jumlah dadu 5. Ini masih bisa kita tentukan satu persatu. Nah, banyaknya kalau dua buah dadu dilempar, maka anggota ruang sampelnya kan sebanyak 36. Ini 6 kali 6, karena mata dadu ada 6, dadu pertama, dadu kedua juga 6, sehingga dikalikan ada 36. Menurut prinsip fundamental membilang. Nah, sekarang yang berjumlah 5, itu kemungkinannya adalah mata dadu yang pertama itu 1, kemudian yang kedua 4. Kemudian mata dadu yang pertama adalah 2, kemudian dadu yang kedua adalah 3. Kemudian mata dadu yang pertama adalah 3, kemudian mata dadu yang kedua itu adalah 2. Kemudian mata dadu yang pertama adalah 4, kemudian dadu yang kedua itu bermata 1. Nah, jadi ini adalah jumlah mata dadu itu 5. Jadi hanya 1 dan 4, 2, 3, kemudian 3, 2, 4, 1. Sehingga banyaknya mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan dua buah dadu
itu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, sedangkan NS-nya ada NS-nya sama dengan 30, 36. Sehingga frekuensi harapan muncul jumlah dadu itu sama dengan 5 di frekuensi harapan. Dari munculnya jumlah 2 dadu adalah 5, itu sama dengan peluang kejadian berjumlah 5 kedua buah dadunya. Jadi NL per NS. Jadi NL-nya itu sama dengan 4, kemudian NS-nya sama dengan 30, 36. Dikalikan dengan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan adalah 300 kali. Sehingga kita sederhanakan. Ini 4 dengan 6. Kita sederhanakan sehingga ini menjadi 9. Kemudian 3 dengan 9 kita sederhanakan. Maka kita dapatkan 3. Sehingga nanti hasilnya adalah 100 dibagi dengan 3. Nah, 100 dibagi 3 ini hasilnya adalah 33,3 dan seterusnya. 33,33 dan seterusnya. Nah, sedangkan frekuensi harapan itu harus merupakan bilangan bulat. Sehingga kalau misalkan berbentuk desimal, maka frekuensi harapannya ini sebanyak 33 kali atau sebanyak 34 kali. Jadi frekuensi harapannya adalah 33 atau 34 kali. Karena kita hasilkan bilangannya adalah desimal. Sedangkan frekuensi harapan itu harus bilangan bulat. Ini bilangan asli karena yang ditanya berapa kali. Baik, kemudian yang kedua, yang B, kedua buah dadu itu berjumlah ganjil. Nah, kalau kita tentukan satu persatu yang berjumlah ganjil, mungkin kita akan kesulitan. Kalau masih mampu, boleh, tidak apa-apa. Langsung disebutkan satu persatu. Tapi kalau misalkan kesulitan, maka kita bisa menggunakan bantuan berupa tabel. Nah, tabel pada pelemparan dua buah dadu bisa dikerjakan seperti ini. Bisa tuliskan seperti ini. Jadi dadu pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tinggal mencawang saja. Nah, dua buah dadu itu akan berjumlah ganjil jika salah satu daripada mata dadu itu misalkan dadu pertama, jadi kemungkinannya yang berjumlah ganjil hanya ganjil dan genap. Jadi kalau misalkan mata dadu yang pertama adalah ganjil, maka mata dadu yang kedua itu harus genap. Atau sebaliknya, mata dadu yang pertama genap, maka mata dadu yang kedua adalah ganjil. Sehingga dari tabel ini yang berjumlah ganjil, maka kalau mata dadu pertama 1, maka akan dengan 2. Kemudian dengan 4, dengan 6. Nah, mata dadu yang kedua, yang pertama adalah 2, genap, maka dengan yang ganjil. 2 dengan 1, 2 dengan 3, 2 dengan 5. Kemudian mata dadu yang pertama ganjil, maka mata dadu yang kedua genap. Dengan 2, dengan 4, dengan 6. Kemudian mata dadu yang pertama 4 genap, berarti dengan yang ganjil.
Kemudian 5 maka dengan 2, dengan 4, dengan 6. Kemudian mata dadu yang pertama 6 genap, maka dengan yang ganjil, yakni dengan 1, dengan 3, dengan 5. Nah, kalau kita perhatikan, maka banyaknya kejadian muncul kedua buah dadu bermata ganjil itu ada 3 dikalikan dengan 6 ada 18 yang merupakan separuhnya. Jadi merupakan separuhnya. Sehingga kita bisa juga dengan menggunakan logika bahwa dua buah mata dadu itu akan berjumlah ganjil juga akan berjumlah genap. Nah, karena banyaknya ganjil dan genap juga sama, maka berarti jumlah dua buah dadu yang ganjil dan genap itu maka akan separuhnya. Jadi yang ganjil separuh, kemudian yang genap, mata genap juga separuh. Karena mata dadunya di sini yang ganjil ada 3, yang genap juga ada 3. Nah, baik, berarti frekuensi harapan. Nah, tadi kita misalkan G adalah berjumlah ganjil, maka frekuensi harapan muncul dua buah dadu berjumlah ganjil itu sama dengan peluang kejadian munculnya dua buah dadu itu ganjil NG, di mana NG-nya tadi kita hitung sebanyak 18, kemudian NS-nya itu sebanyak 30, 36. Kemudian percobaannya sebanyak 300 kali. 300 kali. Sehingga kita sederhanakan, ini kita dapatkan 1/2, kemudian 300 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 100, 150 kali. Jadi frekuensi harapan muncul jumlah dua buah dadu ganjil itu sebanyak 150 kali. Itu yang kita bahas frekuensi harapan suatu kejadian dan dua buah contoh mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.